Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mawarni. Saya mahasiswi Universitas Samudra, Fakultas FKIP, Prodi Geografi. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah Geografi Pertanian. Di sini saya akan membahas materi tentang permintaan dan penawaran produk pertanian dengan dosen pengampu Fitria Mustika, SPD, MPD. Sebelum kita masuk ke pengertian dan apa itu penawaran dan permintaan hasil pertanian, kita membahas tentang peran pertanian. Pertanian mempunyai peran penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi prioritas bagi negara Indonesia. Selain itu, masyarakat pun memiliki berbagai kebutuhan non-pangan, seperti sandang dan papan yang harus dipenuhi oleh mereka. Dalam proses tersebut akan muncul adanya permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Mengapa ada permintaan? Karena permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi. Biasanya, keinginan konsumen yang tak terbatas akhirnya memunculkan adanya permintaan. Apa itu penawaran? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Mengapa ada penawaran? Karena bagi produsen sendiri, penawaran bermanfaat sebagai sarana mempromosikan barang yang ia tawarkan. Bagi konsumen, penawaran bermanfaat sebagai sarana tawar-menawar agar harga menjadi lebih murah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu sendiri. Pertama, kita membahas tentang faktor permintaannya. Faktor permintaannya terdiri dari harga barang itu sendiri, pertambahan jumlah produk, tingkat pendapatan, barang pelengkap, barang pengganti, barang lepas, dan elastisitas barang. Nah, untuk faktor penawarannya dipengaruhi oleh harga barang atau jasa, harga input atau biaya produksi, teknologi produksi, perkiraan harga pada masa depan, dan keuntungan yang diinginkan oleh produsen, banyak penjual atau pesaing. Di sini saya juga membahas tentang kurva. Nah, kita langsung masuk ke materi. Apa itu kurva permintaan? Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan antara harga dan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Fungsi dari kurva permintaan itu sendiri untuk membandingkan harga dan kuantitas sebagai sebuah produk yang diproduksi. Nah, di sini ada dua kurva, contoh kurva. Yang pertama itu dari gambar A. Gambar A bisa sebelumnya kita masuk ke terangan. Di sini ada price dan quantity. Nah, price itu harga dan quantity-nya itu kualitas. Nah, untuk gambar A itu sendiri, semakin banyak penawaran dari pelanggan membuat penjual meningkat. Namun, hal itu tidak disertai dengan kualitas produk yang dibuat. Sehingga harga menjadi turun sebab produsen bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang sama. Artinya ada pesaing-pesaing di dalam pasar tersebut. Untuk gambar yang B, semakin banyak permintaan dari pelanggan membuat penjual meningkat dan disertakan dengan kualitas produk yang dibuat. Sehingga harga produk ikut meningkat. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggannya. Nah, pelanggan, di mana ada pelanggan pasti akan puas apabila barangnya itu memuaskan. Nah, dengan barang memuaskan, mereka akan kembali untuk beli ke produsen tersebut. Selanjutnya, apa itu kurva penawaran?
Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Fungsi dari kurva penawaran adalah untuk membandingkan harga berserta jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. Nah, di sini pun ada contoh. Di sini harga produk diwakili pada sumber Y. Selanjutnya jumlah atau kualitasnya itu di sumber X atau kuantiti. Kurva akan bergerak ke atas, dimulai dari kiri menuju ke kanan. Gerakan tersebut menyatakan bahwa harga penawarannya meningkat membuat jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Nah, selanjutnya kurva keseimbangan permintaan dan penawaran. Dapat kita lihat dari gambar kurva di sini. Di sini dibilang suatu kondisi di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada titik ini tidak ada kecenderungan perubahan harga apabila digambarkan ke dalam grafik. Titik keseimbangan adalah titik perpotongan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, di sini dibilang titik keseimbangannya itu berada di sini. Ini adalah titik keseimbangan. Berarti bisa dibilang dia berada di tengah-tengah. Nah, di mana penjelasannya berarti kurva permintaan dan kurva penawaran itu seimbang. Nah, selanjutnya hubungan permintaan dan penawaran. Harga suatu barang akan naik jika permintaan tinggi tetapi penawaran rendah. Harga suatu barang akan seimbang jika permintaan dan penawaran sama-sama rendah. Harga suatu barang akan turun jika permintaan rendah maka permintaan tinggi. Harga suatu barang akan seimbang jika permintaan dan penawaran sama-sama tinggi. Permintaan dan penawaran hasil pertanian. Nah, merupakan kegiatan ekonomi yang sering terjadi di dalam pasar. Pastinya akan terdapat persaingan antara produsen di dalam pasar tersebut. Terlebih lagi pada produk hasil pertanian. Nah, dari tadi muncullah konsep pasar persaingan hasil pertanian. Yang ada dua, yang pertama ekonomi produksi pertanian mengonsumsikan tujuan produksi pertanian dalam memaksimalkan profit pertaniannya. Yang kedua, pilihan output atau hasil pertanian yang diproduksi petani harus menetapkan pilihan tanaman apa yang akan ditanam sesuai dengan musim yang terjadi. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.